Selamat datang di part 3 Stone Ocean. Bagi kalian yang belum nonton part 1 atau part 2, kalian bisa langsung ke video sebelumnya. Tapi kalau udah ya udah, kalian tinggal langsung nonton video part 3. Jangan kemana-mana, tetap cuci tangan kalian dan stay safe, oke? Ketika Pucci datang, di situ Jolin tidak tahu bahwa Pucci adalah White Snake. Maka ia urungkan niat untuk memukulnya. Sementara itu weather report bilang itu adalah pendeta yang berasal dari gereja di penjara. Tapi kenapa dia bisa kesini? Mau ngapain? Pucci yang melihat ada tawanan lepas buru-buru mencari alarm untuk memanggil security. Dia gak mau kedoknya ketahuan terlebih dahulu. Jolin yang melihat itu langsung melarang Pucci untuk menekan alarmnya. Dia menceritakan tujuannya ke courtyard bukan untuk kabur atau melakukan kerusuhan, tetapi hanya bertemu orang penting. Sebentar, hanya 2 menit. Pucci yang ngedenger itu hanya mengiyakan dan bilang seperti janjimu. Tapi di sini saya nggak akan bisa ngasih kamu 2 menit. Kamu harus kembali dalam 1 menit. Pucci tidak ingin meresikokan kedoknya dengan langsung melawan Jolin. Apalagi dia tahu bahwa Jolin itu gak sendirian. Dia ada weather report yang siap membantu setiap saat. Bisa repot nantinya. Setelah Jolin sampai, di situ ada satu orang sedang berdiri di dekat menara kecil yang ada jamnya. Tapi ketika Jolin mendekat, itu ternyata bukan seseorang yang diam untuk menunggu dia, melainkan orang itu membawa pistol. Dan tanpa basa-basi, dia menembakkan pistol itu ke Jolin. Dan ternyata Pucci datang ke courtyard ini bukan tanpa rencana, tapi ia sempat membuatnya. Ia segera meminta tolong atau bisa dibilang membawa penjaganya. Dan dia memasukkan CD berupa CD kosong yang dimana dia bisa mengontrol pergerakannya untuk menembak Jolin, yang nantinya dia sangka itu seperti orang dari Speedwagon. Lalu setelah itu kita masuk ke part baru, dimana ini adalah rencana selanjutnya Pucci untuk ke surga. Dia sempat bercerita bahwa dulu tahun 1988, sebelum Dio ini bertarung dengan Jotaro dan kawan-kawan, yang pertama kali ditemui oleh Dio itu adalah Pucci. Sesaat dia sudah mendapatkan Zawarudo. Dan di situ Dio bilang sesuatu tentang kebahagiaan dan surga, dan sempat menulis langkah-langkahnya di sebuah buku. Tapi sayang buku itu sudah dibakar sama Jotaro di tahun 1989 setelah melawan Dio. Dan itu mengapa Pucci sangat membutuhkan memori Jotaro, karena Jotaro sudah pernah membaca buku itu. Weather report yang mendengar suara tembakan langsung mikir, apakah yang ditembak Jolin? Atau apa sesuatu yang buruk terjadi dengan Jolin? Dia langsung panik juga. Di sisi lain, orang yang sudah disuruh sama si Pucci ini berhasil menembak Jolin dan berusaha untuk mengakhirinya. Tetapi sesuatu hal terjadi, di mana tiba-tiba ada satu kodok yang nempel di tangan orang itu. Tapi setelah itu bertambah banyak. Ternyata telah terjadi hujan kodok. Jadi inget Jagan. Ada yang pernah baca komik Jagan gak? Persis banget nih, hujan kodok. Balik lagi ke Jojo. Ternyata semua itu adalah ulah dari weather report. Dia merubah cuaca yang awalnya biasa aja, terang benderang, menjadi hujan kodok. Tapi bukan sembarang kodok. Iya, itu adalah kodok beracun. Kalau ada Giorno mungkin bisa duet bareng nih mereka berdua. Pucci yang awalnya biasa aja tak menyangka, tapi kaget juga dia. Nama kodoknya itu adalah Dart Frog. Jadi jangan sampai masuk, apalagi bersentuhan gitu loh. Bisa bahaya, menyebabkan kematian konstan. Pucci pun akhirnya terpojok, gak bisa bergerak kemana-mana. Ia mencoba memanggil penjaga di sekitar, tetapi berapa kali teriak, akhirnya ada seseorang yang datang. Walaupun seseorang itu sudah terinfeksi racun dari kodok itu. Nah, barulah setelah beberapa saat ada penjaga yang datang. Tapi ia takut untuk membukanya. Dia bilang ke Pucci, dia akan segera kembali membawa bantuan. Jadi dia nggak takut. Pucci geram dong, karena dia juga nggak bisa berlama-lama di situ. Akhirnya dia memanggil White Snake dan meminta CD kosong untuk dilemparkannya ke penjaga itu.
agar penjaga itu patuh. I order you. Itulah yang Pucci sebut, dan gerakan serta kata itu yang dijadikan moveset di game JoJo. CD itu ternyata bisa menembus kodok pemirsa, dan akhirnya masuk ke kepala penjaga tersebut. Lalu akhirnya dia membukakan pintu untuk Pucci. Pucci pun berangkat pergi mencari tempat yang aman dan strategis. Setelah itu ia biarkan Whitesnake untuk pergi berpatroli. Whitesnake pun akhirnya bisa menemukan Jolyne yang sedang terkapar. Ia kira Jolyne telah mati, makanya ia tidak memeriksanya terlebih dahulu. Whitesnake langsung mencari apa yang menjadi tujuannya, dan akhirnya ia menemukan CD dari Star Platinum. Ketika hendak diambil, ternyata di situ ada benang Jolyne yang sudah mengaitkannya, dan CD itu otomatis diambil oleh Jolyne. Jolyne ternyata tidak mati. Ia merangkai benangnya ditambah kodok yang racunnya udah nggak ada menjadi sebuah net dan menutupi tubuhnya agar dia dianggap mati. Dan nyatanya lagi, orang yang tadi menunggu Jolyne itu bukan utusan Speedwagon memang, melainkan antek-antek dari Pucci. Utusan dari Speedwagon itu berupa semacam burung, punya sayap berwarna putih, seperti merpati juga. Mohon maaf kalau saya salah ya, karena saya bukan pakar burung, jadi saya kurang mengerti. Melihat merpati itu menjauh, Pucci makin kalang kabut. Ia segera meninggalkan Jolyne yang sedang terluka, berharap bisa menembak merpati itu dari tempat yang berbeda. Saat itu juga Jolyne melekatkan benangnya di kaki Whitesnake. Jadi dia ingin tahu banget siapa sih di balik stand itu. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita yang akan membuat kita tahu sisi lain dari Hermes. Yuk kita lanjut. Ceritanya di sini FF dan juga Jolyne sedang makan di kantin. Jolyne keadaannya sudah membaik berkat bantuan FF. Walaupun sisa dari luka itu harus tubuh Jolyne sendiri yang menyembuhkannya. FF mulai ngeteh nih sama Jolyne ceritanya. FF bilang ke Jolyne, "Kamu tahu nggak sih tentang Hermes?" Jolyne ngejawab, "Nggak tahu." Dan menanyakan, sebenarnya Hermes ini kemana sih? Ada apa sih ke si FF? FF mencoba menjelaskan satu persatu ke Jolyne dan bilang bahwa ini ada sangkut pautnya dengan Hermes. Nah, udah begitu FF cerita bahwa di tubuhnya itu, atau tubuh yang ia diami ini, memiliki ingatan semasa hidupnya. Ingatan masa lalu bahwa ketika tubuhnya masih hidup dan belum masuk ke penjara, dia pernah baca di koran yang isinya adalah insiden tentang keluarga Hermes. Dan ternyata Hermes memiliki teteh yang beda umur 10 tahun. Namanya Gloria. Cantik tetehnya, blonde lagi. Nah, tetehnya itu mempunyai sebuah restoran yang sudah diwariskan oleh bapaknya. Dan ia tidak berkeinginan menikah. Ia lebih ingin berdua dengan adiknya menjalankan restorannya itu. Suatu malam, Gloria mendengar sebuah rintihan di belakang restorannya. Jadi mau gak mau dia harus mengecek suara apa itu. Sementara itu Hermes pergi meninggalkan kakaknya, gak nyadar ada peristiwa itu. Nah, saat dilihat ada dua orang nih. Yang satu mukanya serem, yang satu lagi ada yang diikat dan kayak diperbudak. Lalu dia mencoba mencari tahu siapa mereka. Setelah itu Gloria mencoba untuk menelepon polisi, karena ya mereka terlihat sangat mencurigakan. Tapi kejadian itu malah menjadi kejadian naas. Beberapa minggu kemudian tubuh Gloria ditemukan oleh polisi mengambang di selokan, dan ternyata dalangnya bernama Sportmax. Dan si Sportmax ini ada di gereja penjara. Jadi tujuan Hermes ke penjara nggak lain nggak bukan itu adalah untuk membalaskan dendam tetehnya. Di sisi lain, Hermes telah sampai di gerejanya, tepat banget di belakang Sportmax. Selagi sedang melihat Sportmax, ternyata ada satu orang lagi yang datang. Dan yang datang itu adalah Pucci. Setelah itu Sportmax itu melakukan pekerjaannya. Hermes sama sekali tidak kehilangan satu pergerakan dari Sportmax. Dia selalu memperhatikannya dari atas, bawah, kiri, kanan, barat, daya, dan sebagainya. Selalu ia awasi. Begitu juga Jolyne dan FF memperhatikan Hermes dan juga Sportmax. Pada sampai satu titik, Hermes menempelkan foto tetehnya di dekat Sportmax. Dan Sportmax pun melihatnya dan bingung. Hermes pun keluar dari tempat persembunyiannya dan bilang ke Sportmax, "Sudah ingat kan?" Setelah itu Sportmax ini terjepit dua pipa yang ada di atasnya. Tapi kemudian suatu hal terjadi. Di belakang Hermes ada sesuatu yang bergerak tapi tak terlihat.
Dan itu semua adalah ulah dari Sportmax itu sendiri. Ia seorang stand user. Nama dari standnya itu adalah Limp Bizkit. Jadi Limp Bizkit ini adalah salah satu stand yang menakutkan, karena kekuatan dari standnya itu bisa menghidupkan lagi mayat-mayat yang mati dan menjadi pasukan zombie. Sportmax juga dipaksa mati dulu untuk bisa menggunakan standnya. Selain jadi zombie dan mati, dia juga tak terlihat, makanya Jolin dan kawan-kawan tidak bisa melihatnya. Dan satu kekuatan lagi yang dia punya, yaitu dia bisa mereinkarnasi. Dan ini adalah salah satu kunci untuk Pucci itu sendiri. Hermes kewalahan dalam menghadapi Sportmax. Juga FF dan Jolin karena mengalami cedera yang lumayan berat. Walaupun sempat kabur, akhirnya Hermes bisa membalaskan dendamnya dibantu oleh Jolin dan FF. Dan ini juga awal dari stand kerennya si Hermes. Koremo, 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 koremo. Akibat dari perbuatannya itu, Jolin kembali dicurigai membunuh dengan FF dan Hermes. Untuk itu dia dipindahkan ke sel yang lebih ketat lagi dalam penanganannya. Di sel itu Jolin diberi makan tidak layak dan tempat juga tidak layak. Tapi dia tetap bertekad bahwa ia harus menolong bapaknya dan apapun itu ia harus tetap tabah menjalaninya. Ketika Sportmax ini tepar oleh Hermes, otomatis CD-nya keluar. Dan di sini yang melihat memorinya itu adalah si Emporio. Tentang apa yang Sportmax dan Pucci perbincangkan saat ketemu di gereja. Ternyata Pucci itu ingin menghidupkan kembali Dio. Dia memiliki tulang Dio dan ingin Sportmax ini untuk menghidupkannya lagi. Yang anehnya itu dari mana coba dia dapat tulangnya? Dan tulangnya itu sebenarnya kan bukan tulang Dio doang. Ya nggak tau lah, sangat aneh ya. Namanya juga Bizarre, The So Bizarre Adventure. Ketika Sportmax sudah menghidupkannya lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Tulang itu hilang, menembus kulit Pucci, kulit Whitesnake, dan tidak ditemukan. Itulah mengapa si Sportmax disuruh untuk mencarinya. Lalu setelah itu, Emporio dan FF berpikir bagaimana caranya untuk menolong Jolin. Weather Report tidak bisa membantunya karena kondisinya itu sekarang sangat tidak stabil. Satu-satunya yang bisa adalah pria yang mempunyai rambut warna merah jambu. Namanya adalah Anasui. Dia adalah sebuah pembunuh. Dari kecil dia punya fetis. Fetis itu adalah sesuatu yang dilakukan tapi aneh gitu loh. Sesuatu kesukaan yang aneh, makanya bisa disebut fetis. Fetisnya itu adalah memisah-misahkan satu benda yang utuh menjadi berkeping-keping, seperti mutilasi. Dan suatu hari ia punya pacar nih, dan dia ingin main ke rumah pacarnya. Biasalah anak muda. Alangkah pedihnya ketika sudah di rumah pacarnya itu sedang ngentot. Maaf ya nggak disensor ya. Dan dia melakukan itu tidak dengan Anasui, melainkan sama orang lain. Di situ dia marah nih. Anasui menjadi psikopat. Siapa sih yang nggak marah gitu ketika ada kejadian seperti itu? Tubuh pacarnya itu ia pilah-pilah hingga menjadi kecil. Untuk kalian jangan ditiru ya. Jangan sekalikan kalian jadikan ini patokan atau apapun. Jangan ya, ini hanya sebuah tontonan, jadi nikmatin aja. Anasui sepakat untuk menolong Jolin karena dia sendiri sangat tertarik kepada Jolin. Singkatnya jatuh cinta. Dan jika ia berhasil menyelamatkan Jolin, ia janji akan menikahinya. Gila, sangat jantan sekali ini Anasui. Anasui adalah seorang stand user. Standnya bernama Diver Down. Stand ini kekuatannya adalah ketika Diver Down menendang atau memukul suatu objek, energinya itu akan berpindah ke sisi lain objek itu. Jadi singkatnya kayak gini nih. Kamu di luar pintu, Anasui di dalam. Ia cuma nonjok objek di dekatnya deh, dinding. Nah, damage itu akan ditransfer hingga menjadi di luar pintu. Kalau misalnya tonjokannya masuk ke dalam, pas keluar tonjokannya keluar gitu loh. Selain itu Diver Down bisa menembus benda solid kayak dinding, tanah, pintu, dan juga tubuh manusia. Bisa digunakan menjadi tameng atau pengganti organ yang hilang. Sementara itu Jolin terbangun dari selnya karena mendengar suara yang sangat bising. Ternyata itu adalah petugas dari penjara yang ditugaskan untuk memandikan Jolin. Setelah Jolin basah, dua penjaga ini malah ribut satu sama lain hingga berdarah-darah deh, tusuk-tusukan. Tapi satu penjaga menunjukkan posisi yang dimana posisi itu adalah
paling terbaik. Dan ternyata semua ini adalah ulah dari Pucci. Lalu Pucci pun teringat dengan apa yang sudah Tio ceritakan, bahwa ada stand terlemah yang sedang dibutuhkan Pucci. Namanya Survivor. Survivor ini adalah stand yang berfungsi untuk membuat orang marah. Dia adalah stand yang tak terkontrol dan tidak memiliki stand user. Si penjaga itu sudah dipengaruhi oleh stand Survivor. Jadi tanpa babi bu lagi langsung menyerang Jolyne tanpa ampun. Awalnya bisa ketahan oleh Jolyne, tapi lama-kelamaan Jolyne mulai tersudut. Di sisi lain, Anasui sedang berusaha untuk menyusul Jolyne. Tapi di jalan dia tidak sendirian. Dia bertemu dengan FF dan akhirnya mereka bersama pergi untuk menyelamatkan Jolyne. Di sisi lain, Jolyne dan juga Survivor sedang bertarung habis-habisan, saling tonjok-menonjok dan menghancurkan satu sama lain. Dan di sisi lain juga Jolyne melihat bahwa ada yang salah dengan atapnya. Ternyata yang salah itu ada sebuah batu gede dari atas. Singkatnya, itu adalah meteor. Iya, jadi dari atas jatuh meteor ke bawah. Dan meteor itu akan mengenai Jolyne, juga penjaga itu. Ternyata selain terpengaruhi oleh stand Survivor, si penjaga itu adalah stand user itu sendiri. Dia memiliki stand bernama Planet Wave.